duduk. Ini Mbak Tulailil Fitri, betul? Iya. Panggilannya siapa, Mbak Fitri ya? Fitri. Baik. Sebelum Fitri Bapak panggil, begitu ya? Oke. Karena ada menurut laporan dari Bapak Ibu guru, juga wali kelas, itu Mbak Fitri ini tidak aktif di dalam pembelajaran. Tapi sebelumnya, tadi Mbak Fitri sendiri di sini. Sendiri, Pak. Jangan takut, nggak apa-apa. Biasa saja. Jadi begini. Tadi pulang sekolah jam berapa? Jam 11. Jam 11. Terus pulang ke Langsung pulang ke asrama. Ngapain saja tadi? Jadi persiapan sholat. Tolong ya bicaranya bisa agak lebih keras sedikit. Iya. Iya, Pak. Oh, iya. Jadi maksud saya kan tidak mengganggu waktunya Mbak Fitri. Iya. Jadi saya lanjutkan seperti tadi. Jadi mohon maaf Bapak panggil karena ada permasalahan yang harus kita bicarakan. Nah, untuk kegiatan kali ini tujuannya Mbak Fitri Bapak panggil adalah untuk melakukan layanan konseling individu. Ya, konseling individu itu nanti kita secara bersama-sama membahas permasalahan yang Mbak Fitri alami, terus nanti biar kita bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Perlu Bapak jelaskan bahwa layanan konseling ini ada beberapa asas. Yang pertama, asas kesukarelaan, ada asas keterbukaan dan kerahasiaan. Jadi asas nanti Mbak Fitri itu mengutarakan apa yang Mbak Fitri alami itu dengan sukarela dan terbuka. Sukarela dan terbuka. Nah, dan di sini ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kita bicarakan di sini sifatnya rahasia. Jadi tidak akan keluar kemanapun. Yang perlu saya tegaskan, kalau Mbak Fitri merasa kedatangan Mbak Fitri ke sini itu terpaksa, maka layanan ini bisa kita hentikan atau tidak kita lanjutkan karena Mbak Fitri ke sini atas panggilan dari Pak Kuko, gitu ya. Jadi bagaimana? Apakah Mbak Fitri ini secara bersukarela atau terpaksa, atau kita hentikan atau kita lanjutkan? Lanjutkan. Saya sukarela Pak kesini. Sukarela ya. Walaupun Bapak panggil nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa Pak. Oke, terima kasih, bagus sekali. Baik, kembali lagi. Tadi Bapak dapat laporan sering tidak absen. Laporan dari wali kelas, dari guru mapel, kemudian untuk mengumpulkan tugas juga sering tidak mengumpulkan tugas. Nah, sebenarnya ada apa sih? Bisa nanti tolong diceritakan. Ini anggap Pak Kukuh di sini sebagai teman. Kalau teman kan cerita apa saja gitu kan bisa leluasa ya. Tetap walaupun nanti Pak Kukuh Mbak Fitri anggap sebagai teman, tapi ada batasan, yaitu Pak Kukuh tetap orang yang lebih tua, jadi harus dihormati ya, gitu ya. Oke, terima kasih. Coba bisa diceritakan ada masalah apa sih sebenarnya kok sampai seperti itu? Saya itu di rumah itu sibuk deh Pak. Sibuk kan? Sibuk di rumah itu saya itu kadang tuh saya ngurus adik, jaga adik waktu di rumah itu. Terus nanti kalau udah jaga adik kan ada waktu luang mau itu Pak, mau ngerjain tugas tapi malah main yang lain gitu, jadinya lupa. Terus ya nanti ada teman yang ngajakin main terus begitu. Terus jadi tugasnya nggak dikerjakan. Lupa terus ke lahirnya lupa absen, terus jadi nggak absen. Iya. Kemarin itu kan masih pembelajaran daring.
Ya. Absennya kan masih di grup kelas. Hmm. Padahal kalau absen kan cuma mengisi nama di kelas, setor nama di grup kelas itu kan sudah di absen kan. Iya. Apa ada kendala yang lain selain mengurus adik tadi? Oh iya Pak, di rumah saya itu kadang sinyalnya itu ada, kadang nggak ada gitu kan, nggak bisa stabil gitu loh Pak sinyalnya itu. Sinyal berarti yang pertama tadi ada mengurus adik, yang kedua ada sinyal, ada yang lain lagi mungkin. Ya itu Untuk yang itu mengerjakan tugas, kamu kesulitannya di mana? sulit Pak, kan itu pelajaran daring tuh kadang nggak bisa paham pelajarannya, jadi waktu mengerjakan tugas itu susah, jadi nggak dikerjakan gitu. Mengerjakan sendiri? Ya kan mengerjakan sendiri, nanti dikasih gurunya tugas nih. Nggak pernah mencoba seperti mengerjakan dengan teman atau bagaimana itu belum? Belum pernah Pak. Baik, nah sekarang apa yang sudah kamu lakukan selama ini itu sudah baik apa belum? Sebenarnya Mbak Fitri itu ke sekolah, itu keinginan Mbak Fitri sendiri itu seperti apa sih? Bapak pengen tahu coba. Ya saya pergi ke sekolah itu ya buat belajar Pak, biar pinter, biar gitu. Berarti Mbak Fitri ke sekolah tujuannya tadi satu, untuk biar pandai, kemudian apalagi tadi berprestasi. Nah sekarang begini, jika keinginan Mbak Fitri sekolah itu seperti yang Mbak Fitri sebutkan tadi, tetapi keseharian Mbak Fitri tadi seperti tidak absen di kelas, tidak mengerjakan tugas, itu bisa mencapai tujuan Mbak Fitri tadi. Jalur Pak. Sejalur gimana? Ya nggak sinkron gitu Pak. Giat belajar. Apa? Giat belajar. Terus baru selalu absen. Iya. Nggak pernah bolos. Selalu memahami. Nggak pernah bolos? Ya nggak absen. Dia apa Pak? Apa? Memang pernah bolos? Oh. Maksud bolos di sini Mbak Fitri sengaja untuk tidak absen di kelas, tetapi pergi kemana gitu, apa memang di rumah gitu loh? Di rumah Pak, tapi nggak absen ke kelas gitu loh Pak. Kan intinya begini, jadi apa yang Mbak Fitri tadi ikan, apa yang dilakukan itu kan memang belum jalan. Nah, untuk itu rencana apa yang akan Mbak Fitri lakukan? Apakah sudah ada cara-cara untuk ke arah situ belum? Usaha-usaha apa yang sudah Mbak Fitri lakukan selama ini? Sudah ada usaha belum? Sudah Pak, sudah ada usaha tapi belum berhasil gitu loh Pak. Apa saja? Dan saya itu sudah belajar tapi belum, maksudnya belajar itu belum fokus gitu Pak. Kan saya sudah berusaha untuk belajar, tapi belajar saya itu belum fokus untuk belajar. Belum fokus? Ya, belum fokus. Gara-gara tadi apa? Mengurus adik, terus apa lagi tadi? Terus nggak paham sama pelajaran, nggak bisa fokus loh Pak. Oke, berarti dari evaluasi Mbak Fitri tadi yang belum bisa terlaksana, nanti kita bisa merencanakan seperti tadi ya. Mbak Fitri kan berarti merencanakan untuk giat. Yang pertama tadi apa? Lebih giat belajar. Ya, giat belajar. Yang kedua, lebih fokus lagi. Fokus lagi. Terus apa lagi tadi? Absen. Iya, absen. Selalu mengerjakan tugas. Kira-kira Mbak Fitri dengan keempat hal ini sanggup tidak? Sanggup Pak. Nah sebelumnya Mbak Fitri kan memang pengen berubah. Iya, Pengen. Apa masih pengen seperti ini? Pengen berubah Pak. Berarti keempat hal tadi sanggup untuk dijalankan tidak? Insya Allah. Nah,
Kalau tidak salah, Coba lagi. misalnya 4 hal ini yang sudah Mbak Fitri rencanakan, tetapi pada kenyataannya nanti kok belum bisa terlaksana. Jadi Mbak Fitri nanti masih tetap tidak absen, masih terlambat mengumpulkan tugas, bagaimana? Ya, enggak Pak, nanti ini mau lagi, mau berusaha. Oh begitu, Ya. baik. Berarti sudah kita sepakati tadi. Baik ya. Nanti ini bisa dituliskan. Nah, atau Bapak saja yang menulis ya. Nama Aifatul Laili Fitri. Kelas 9B ya. Hari ini hari apa nih? Nah, komitmen yang pertama tadi apa? Silakan ditulis sendiri coba. Yang pertama tadi apa? Komitmen yang sudah Mbak Fitri rencanakan untuk berubah. Apa tadi? Yang pertama Lebih giat belajar. betul, lebih giat belajar. Terus yang kedua apa tadi? Yang kedua lebih fokus lagi. Fokus belajar. Terus absen tadi juga. Ya, tidak akan absen. Terus untuk tugas-tugas juga. Ya cukup. Ini Bapak kasih waktu. Mbak Fitri maunya sampai kapan nih? 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu. Jadi maksudnya komisi selama berhari. Jadi nanti kalau selama beberapa hari tersebut belum terlaksana, maka nanti akan kita lakukan konseling lanjutan. Jadi Mbak Fitri minta waktu berapa lama? Saya minta waktu 1 minggu Pak. 1 minggu? Iya Pak. Sanggup? Sanggup. Baik, berarti waktunya 1 minggu ya? Iya Pak. Jadi nanti selama 1 minggu, jika Mbak Fitri masih melanjut, nanti Mbak akan tak tanya kembali. Ya. Baik. Nah, silakan tanda tangan. Jadi nanti Pak Ruko akan berkoordinasi dengan wali kelas, dengan guru mata pelajaran untuk memantau perkembangan dari kontrak perilaku yang sudah kita buat bersama-sama. Ya, Pak. Baik. Apakah masih ada yang perlu ditanyakan atau masih ada mau yang diceritakan? Apakah ada yang belum jelas? Apakah sudah cukup? Sudah cukup Pak. Sudah cukup. Jadi kesimpulannya dari kontrak ini diharapkan nanti Mbak Fitri bisa merubah perilaku, ya. Iya Pak. Dari yang sebelumnya tidak pernah absen, mengerjakan tugas. Semoga dari pertemuan kita kali ini bisa membuat atau membawa perubahan perilaku yang lebih baik dari Mbak Fitri. Gitu ya. Ya, Pak. Baik, sekian. Terima kasih atas waktunya. Bisa kembali ke asrama. Mungkin habis ini ada acara apa di asrama? Di sini nanti ada ngaji bersama. Ngaji. Iya. Habis itu? Di situ nanti itu ngajinya sampai sore mau maghrib. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Mbak Fitri inginkan bisa tercapai, bisa membuat perubahan yang lebih baik. Begitu ya. Baik, silakan. Terima kasih. Hati-hati di jalan ya. Iya Pak.